keamanan itu nikmat yang harus dijaga oleh semua pihak. Pemerintah ya, di poin yang pertama karena mereka yang punya kebijakan semuanya, ya, dan punya aparatur negaranya lengkap dengan ya baik itu TNI maupun Semua Polri. instrumen ada di pemerintah. Instrumen ada di pemerintah. Makanya mereka yang poin pertama yang punya kekuatan untuk menjaga stabilitas keamanan. Ya, ya bahkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim ketika berdoa disebutkan oleh Allah yang pertama diminta itu keamanan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Seperti biasa, podcast Presisi tentu menghadirkan beberapa narasumber yang terkait dengan isu-isu yang tengah hangat di sekitar masyarakat Sulawesi Tengah. Dan hari ini tema yang kita angkat adalah cegah bakal tumbuh kembang, paham radikalisme dan intoleran di Sulawesi Tengah. Tentu terkait isu ini, saya dan kami dari tim Podcast Presisi mengundang salah satu narasumber yang akan membahas soal tema yang sudah kami angkat. Beliau adalah Ustadz Ahmad Sobri atau Ustadz Abu Ukasya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini selain di podcast tentu sangat padat dan juga mungkin kesempatan yang disiapkan untuk teman-teman di podcast Presisi juga kami sangat hargai Ustadz. Dan buat Anda yang mungkin terus menyaksikan podcast Presisi di beberapa episode sebelumnya, ada beberapa hal yang tentu bisa Anda serap dari tayangan-tayangan yang sudah kami hadirkan kepada Anda di podcast Presisi. Nah, terkait dengan narasumber ini tentu Anda juga bisa menyaksikan banyak hal dan bisa menyerap beberapa informasi yang sudah kami hadirkan. Ustadz, terkait isu yang disiapkan untuk kita bahas di hari ini tentu juga ini sangat berperan penting terhadap tumbuh kembangnya bagaimana toleransi antar umat beragama, toleransi antar kehidupan insan manusia dan juga antar kita sesama anak bangsa. Ini sangat penting untuk kita elaborasi Ustadz. Tapi lebih awal mungkin Ustadz bisa menceritakan Ustadz kesehariannya ini seperti apa kegiatannya, kemudian juga pandangan Ustadz tentang tema yang diangkat oleh teman-teman di podcast Presisi Ustadz. Nah, pada Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Alhamdulillah, ya tentunya pertama saya bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dan terkhusus ya nikmat menjadi seorang muslim ya dan bisa melaksanakan berbagai macam amal saleh yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian salawat dan salam juga semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarga dan juga para sahabat yang mulia. Kemudian ya saya mengucapkan pertama-tama ini saya ucapkan terima kasih juga kepada Polda, ini bidang humas ya. Ya. Dengan undangannya untuk berbicara, mengangkat pembahasan atau tema seputar masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita Sulawesi Tengah, yang tentunya ini pembahasan yang sangat penting untuk dibahas ya, karena ini mencakup kemaslahatan banyak orang. Ya, jadi kalau ditanyakan yang pertama masalah aktivitas ya, saya aktivitas hari-hari menjadi pembina di Radio Roja Palu dan juga ya aktif mengisi kegiatan taklim, kajian ya di beberapa masjid di Kota Palu, alhamdulillah. Begitu juga dengan khutbah Jumat dan beberapa tempat juga di sekitaran Kota Palu ya, Donggala ya, termasuk juga sampai ke Kabupaten Tojo Una-Una. Biasa ada beberapa teman juga minta untuk mengisi kegiatan taklim atau pengajian. Adapun ya latar belakang saya secara pribadi itu dari kalau SD saya dari sekolah umum. Saya tamat di sekolah negeri di Lere sana. Ya. Oh, asli Palu? Di Palu. Ya cuma bukan asli. Ya, orang tua saya dari
Jambi, Sumatera. Ibu saya dari Jawa, dari Pekalongan. Cuma sudah lama, saya juga sudah lahir di Sulawesi dan lulus di SD-nya di situ. Kemudian lanjut, ya, karena pindah-pindah orang tua suka pindah-pindah. Bapak ibu saya itu sempat pindah. Kemudian saya SMP di MTS, ya, di Luwuk Banggai. Ya, kemudian pindah lagi ke Palu, SMA di Alia Al Khairat. Ya, mengikuti orang tua? Iya, pindah-pindah orang tua pindah, kita juga pindah. Terakhir ya sempat lanjut ke Makassar di Unismu sana, ambil jurusan bahasa Arab sama 2 tahun, diploma 2. Kemudian setelah itu lanjut ke Saudi Arabia di Universitas Islam Madinah untuk jurusan dakwah dan usuluddin, dakwah dan masalah pokok-pokok agama. Jadi itu kurang lebih singkatnya saja ya terkait saya pribadi, latar belakang pendidikan. Terkait tema yang ditanyakan, ya, Masya Allah, ini tentang radikalisme dan juga tindakan intoleran. Ya. Yang jelas tentang ya isu ini, ya Islam sudah memiliki sikap, ya. Dan saya sebagai seorang Muslim, saya belajar tentang Islam dari awal, ya. Dan tugas kita juga sebagai setiap Muslim itu untuk mempelajari agama kita. Dan kalau kita betul-betul pelajari, insya Allah kita temukan, ya, petunjuk, ya, tentang bagaimana ya seorang Muslim itu menyikapi tindakan ya, radikalisme dan juga intoleran. Ya. Satu kalimat singkat untuk menggambarkan sikap, ya, yang kami temukan dalam Islam tentang radikalisme dan intoleran, bahwa sama sekali Islam tidak mendukung dan ya, membenarkan sikap tersebut. Ya. Dan radikalisme ini kan kalau kita baca, ya, tentang makna dari radikalisme ini kan sebenarnya dia bukan hanya terkait dengan masalah ya pemahaman-pemahaman yang disertai dengan pemaksaan, kekerasan untuk merubah sesuatu, ya. Ya, dari sisi agama saja bukan. Karena kalau kita jumpai ternyata radikalisme ini kan pertama kali justru berkembangnya di bidang politik atau di kehidupan perpolitikan, sebagaimana sejarahnya kan radikal itu berasal dari artinya akar kan, ya, sampai dipopulerkan di akhir abad ke-8 ya kalau tidak salah tahun 1700-an kalau tidak 797 atau berapa ya. Ya. Kemudian hari itu berkembang dan kalau kita lihat lagi ini memang bukan hanya masuk ke ranah agama seperti yang kita sebutkan tadi. Bisa masuk di politik, ya, sosial, ya, dan semua yang dia ingin melakukan satu ya, perubahan dengan cara bentuk-bentuk yang sifatnya ada tindak kekerasan dan pemaksaan kepada hak orang lain. Nah, intoleran sendiri sebenarnya sikap yang dan tindakan yang dimunculkan efek dari radikalisme itu. Jadi kalau kita bisa bahasakan radikalisme itu akar pemahaman, ya intoleran itu sikap, efek dari sikap itu, tindakan tersebut itu intoleran. Jadi kapan memicu kita tidak menghormati manusia yang lain atau orang lain, ya, kemudian merampas hak-haknya, kemudian mengambil apa yang tidak semestinya kita ambil darinya, ya, baik itu kebebasan berpendapat, beragama ataupun yang lainnya, itu semua tindakan intoleran. Jadi ini makna intoleran yang pertama ingin saya sebutkan, ingin jelaskan. Dan Islam sama sekali tidak mendukung sikap yang seperti itu. Ya, Islam ya sama sekali tidak membenarkan upaya-upaya pemaksaan. Dan ini bukan hanya statement saya pribadi, ya, tapi kalau kita mempelajari dalam Al-Quran sendiri, Allah SWT menyebutkan di surah Al-Mumtahanah, ya,
la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyebutkan bahwasanya ya Allah tidak melarang ya kalian untuk berbuat baik ya dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kalian ya selama mereka itu tidak memerangi ya artinya tidak melakukan perampasan hak terlebih dahulu ya. Adapun kalau terjadi bentuk perampasan, penganiayaan dan kita akan menjadi objeknya, itu kan pembahasan lain ya. Di kepolisian kan namanya pembelaan diri ya. Itu seperti itu. Nah, Jadi, Ustadz, kalau ya. kita lihat dari yang Ustadz ceritakan tadi dari awal bahwa tumbuh kembangnya radikalisme, kemudian muncul intoleransi di kalangan masyarakat, ini kan disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin juga ada rasa-rasa perasaan yang mungkin tidak ada rasa keadilan. Ada juga muncul disebabkan oleh faham-faham yang diterima dari beberapa kalangan yang kemudian itu diterapkan kepada masyarakat. Kalau Ustadz melihat ini, fenomena seperti ini di kalangan masyarakat itu seperti apa Ustadz? Iya. Munculnya faham-faham radikalisme, kemudian ada intoleransi dan sebagainya. Baik, ini kalau untuk pemicu munculnya pemahaman radikalisme, ya, kemudian sikap intoleran ini penyebabnya banyak ya, penyebabnya banyak, ya. Kalau kita pandang dengan perspektif ya, sisi kemanusiaan, ya kita akan jumpai banyak sebab, ya. Jadi kita tidak mengkhususkan kepada satu agama tertentu atau satu masyarakat tertentu, kelompok tertentu, tidak. Jadi kita bicara pertama dengan sudut pandang semua orang, ya biasanya di antara pemicu-pemicunya yang pertama ya ketidakfahaman, ya ketidakfahaman, ya kemudian bisa jadi kekecewaan juga ini terkait dengan hak-hak yang mungkin ada sebagian memandang ya kami tidak mendapatkan hak keadilan sebagaimana yang lainnya, ya karena ini juga sempat terjadi ya di zaman Nabi SAW ada seorang yang bernama Zulkhuwaisirah. Jadi ketika Nabi SAW ya sedang membagikan ya harta rampasan perang disebutkan waktu itu, kemudian dibagilah. Ya Nabi ini kan membagi orang sesuai dengan porsi yang ya paling pas lah, karena pembagian dari seorang nabi kan, orang yang diwahyukan kepadanya apa yang harus dia lakukan. Jadi Nabi membagi kepada para sahabatnya. Jadi ada yang diberikan ini, ada yang mungkin lebih besar, ada yang lebih kecil. Dan makna keadilan itu kan sebenarnya proporsional. Kalau dalam bahasa Arab kan disebut dengan wad'u syai' fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itulah adil. Jadi orang dewasa diberikan lebih banyak daripada anak kecil, itu proporsional, keadilan, bukan persamaan. Nah, ketika saat itu, ya, ada orang yang bernama Zulkhuwaisirah ini langsung melakukan ya protes kepada Nabi. Katanya, adil ya Muhammad, ya berbuat adil lah wahai Muhammad. Ya, fa innaka lam ta'dil, sesungguhnya kau ini sudah berbuat tidak adil. Ini kepada Nabi dia ucapkan kalimat ini. Maka Nabi SAW ya marah, beliau mengatakan wahak illam adil falam ya'dil. Kalau saya tidak berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil? Dia seorang nabi, orang yang paling sempurna dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dari kebaikan, gitu. Nah, maka saat itu ya Umar radhiyallahu anhu sahabat Nabi itu ingin diizinkan untuk membunuhnya, tapi Nabi mengatakan jangan, ya jangan. Dan Nabi menyebutkan kalau ya ada orang-orang yang seperti dia ini nanti akan muncul, ya orang-orang yang akan punya pemahaman. Ya, dia melihat sesuatu ya, itu berdasarkan pandangan persepsi dia sendiri. Nah, dari sini kita bisa ya ketahui bahwa pemicu-pemicunya bisa lewat ketidakpuasan, kemudian ketidaktahuan juga. Ya, ketidakpuasan, ya ketidaktahuan itu memang dasar pertama. Orang yang dia tidak puas tapi dia tahu posisinya ya dengan tepat, insya Allah dia tahu memposisikan diri. Ya, umpamanya ya kita memahami dengan benar tujuan dan maksud Rasulullah. Kalau kita di posisi dia, ya sekalipun kita tidak puas dengan pembagian itu, karena kita tahu kebenaran, kita bisa bersabar. Betul. Ya, tapi kalau umpamanya kita tidak puas, ditambah dengan kita jahil, kita bodoh dengan kebenaran, ya maksud yang semestinya, ya maka ini bisa mengakibatkan itu tadi kemunculan ya, pemahaman. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah
ya, salah seorang ulama terkenal. Beliau menjelaskan ya, bahwasanya manusia itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, itu setan memiliki dua cara untuk menghalangi mereka. Dua cara. Ya, disebutkan yang pertama adalah dengan melemparkan apa? Ya, melemparkan penyakit syahwat, hawa nafsu. Hawa nafsu ini dilemparkan ke orang-orang yang memang cenderung tidak peduli dengan kebaikan dan beramal. Orang yang malas lah, sukanya dengan hura-hura, kemaksiatan, dosa-dosa, berbuat kriminal. Nah, yang seperti itu dilemparkan kepada diri mereka syahwat. Syahwat itu keterikatan dan kecenderungan untuk mengikuti dorongan hawa nafsu saja. Ya. Ya, akhirnya mereka bisa muncul memandang kalau yang mereka lakukan itu nikmat. Jadi kayak kriminalis yang berbuat dosa atau mencuri umpamanya, dan dia ketagihan dengan mencuri, menikmati perbuatan itu. Ini sebenarnya ya ini sudah disebutkan kalau ini adalah salah satu dari cara setan untuk menghancurkan manusia. Disuruh berbuat baik malah malas. Ya akhirnya yang seperti itu, berbuat buruknya dibikin indah. Ya, kemudian cara yang kedua, ini cara setan untuk menghalangi manusia atau merusak manusia pada kelompok orang yang punya semangat untuk berbuat kebaikan, ya, supaya dia tidak melakukan kebaikan dengan cara yang benar. Nah, yang kedua ini disebut dengan penyakit syubhat, penyakit yang dirusak pemahaman. Nah, pada saat yang dirusak adalah pemahaman, maka yang muncul itu, ya, kalau kita bisa bilang tadi itu, yang tadi itu ekstrim kirinya, yang ini ekstrim kanannya, dan dua-duanya ini salah dalam Islam. Ekstrim kanan ini, nah inilah yang muncul dan sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi sudah mensifati orang-orang yang seperti ini, orang-orang ekstrim kanan dalam beragama, niatnya bagus, ingin berbuat baik, ya. Makanya kita jumpai orang-orang yang seperti ini, biasanya dia punya keinginan baik. Cuma pola pikirnya itu dibangun dengan landasan tidak di atas ilmu yang benar, pemahaman yang benar. Sehingga semangatnya untuk melakukan kebaikan, ya, itu ditafsirkan lebih kepada hawa nafsu dia sendiri, ya, bukan berdasarkan ilmu yang benar. Makanya kita jumpai orang-orang Khawarij, ya, yang disebutkan oleh Nabi, yang disebutkan termasuk ya orang-orang yang muncul dari orang yang pertama tadi itu, ya, ini karena Dzulkhuwaisirah At-Tamimi ini pelopor dari lahirnya pemikiran dan pemahaman Khawarij itu disebutkan oleh Nabi. Mereka itu bukan orang-orang yang seperti tadi kriminalis, bukan. Mereka justru disebutkan orang-orang yang terkenal, ya, yaqra'un al-Quran, baca Quran mereka itu. Bahkan mereka di antara mereka penghafal-penghafal. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kemudian mereka disebutkan juga yaquluna biqauli khairil bariyah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwa mereka juga berbicara dengan hadis-hadis Nabi. Ya, ini sifat yang disebutkan tentang mereka ini. Kemudian disebutkan, ya, kepada para sahabat, Nabi SAW mensifati orang-orang, ya, yang menyimpang yang akan muncul nanti. Kata Nabi SAW, tahkiruna salatakum ila salatihim. Kalian para sahabat, kita tahu kan para sahabat ini luar biasa dalam ibadah, dalam sholat. Tapi kata Nabi, kalau kalian melihat mereka, kalian akan anggap remeh sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka. Apa artinya? Luar biasa mereka punya perhatian kalau sholat. Begitu juga, ya, siyamakum ila siyamihim. Puasa mereka dengan puasa, puasa kalian dan puasa mereka, jika dibandingkan, kalian seperti tidak ada apa-apanya. Luar biasa ini. Jadi ini gambaran orang di penampilan masyarakat kita, orang yang seharusnya kita puji, tapi ternyata orang ini rusak disebabkan apa yang ada di kepalanya. Makanya di sini ini memang tugas yang tidak sederhana. Ya, sederhana itu kalau kita menghukumi orang dengan tampilan luar, begitu juga isinya. Ya, kita tapi sekarang ini orang dari covernya. Ya, covernya dengan isinya itu berbeda. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya, ya, mereka adalah, ya, syarrul khalqi wal khaliqah, makhluk terburuk yang ada.
Bahkan Nabi sebutkan di dalam riwayat yang lainnya bahwasanya mereka itu kilabun nar, ya, anjing-anjingnya neraka. Ini sifat-sifat yang jelek semua disandarkan kepada mereka yang mereka itu, Masya Allah, ya, kalau dilihat seharusnya membuat takut. Nah, Ustadz, kalau kita lihat, Ustadz tadi menyebut bahwa pemahaman-pemahaman ini muncul dari orang-orang yang justru punya ilmu agama yang bagus. Kemudian itu yang ditularkan kepada beberapa masyarakat yang mungkin pemahamannya masih sangat kosong. Dan inilah yang memunculkan radikalisme, intoleransi, dan sebagainya. Nah, kalangan-kalangan yang selalu menjadi sasaran adalah generasi muda, kemudian perempuan, anak-anak yang mungkin secara keilmuan mereka masih sangat awam, sangat kosong. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan gambaran itu seperti apa? Iya, sebetulnya tadi saya agak ralat statement dari host ya. Tadi saya tidak menyebutkan mereka memiliki keilmuan yang bagus, ya. Tidak, mereka punya penampilan yang bagus. Penampilan yang bagus. Ya, karena kalau mereka punya ilmu yang bagus, yang benar, insya Allah sebenarnya tidak akan terjadi yang seperti itu. Tidak, karena justru penyakit yang kita sebutkan tadi kan ada dua, penyakit syahwat untuk orang-orang yang lalai, yang kriminalis, ya, yang suka dengan dosa, itu beda dengan penyakit yang kedua ini. Penyakit yang kedua ini kan penyakit syubhat ini, mereka itu titik butanya yang buat mereka parah itu adalah ketidakberadaan ilmu dan maklumat yang benar tentang memandang sesuatu pada mereka. Makanya tadi ini perkara yang sangat mendasar sekali dari statement tadi, makanya saya harus luruskan. Karena mereka-mereka ini orang yang memperhatikan zahirnya dan memandang dengan pandangan tertentu, tapi tidak sesuai dengan yang semestinya. Mereka muncul dengan atas nama Islam, ya. Mereka muncul dengan atas nama Islam. Mereka ketika melakukan aksi-aksi, ya, pengerusakan, bahkan sampai pengeboman, pembunuhan, itu dasarnya mereka bungkus dengan seakan-akan perbuatan mereka adalah kebaikan. Dan ini sudah mereka lakukan sejak dari dulu, ya. Sejak terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan di tangan kelompok pertama kali dari kalangan mereka itu keluar dari Islam, ya, artinya muncul di permukaan. Di pertama kali fitnah terjadi dalam catatan sejarah, mereka ini kan membungkus sikap mereka sampai membunuh Utsman itu terjadi karena ketidakpuasan mereka dengan pemerintahan Utsman yang mereka tuduh. Ingat ya, ini tuduhan. Mereka tuduh bahwa Utsman ini tidak adil, nepotisme, karena dia mengangkat sebagian keluarganya menjadi orang-orang yang membantu di pemerintahan dia. Ya, ada beberapa orang disebutkan, termasuk Muawiyah yang sahabat yang mulia. Nah, ini tuduhan-tuduhan mereka. Mereka ketika menuduh itu, mereka pandang orang-orang yang mereka tuduh itu salah. Bahkan mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka kafirkan Utsman bin Affan, yang semua itu kita ketahui sahabat yang mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya mereka di antara asyaratul mubasysyiruna bil jannah, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW kalau mereka wafat. Nah, ini kan berarti mereka memiliki pandangan, tapi tidak dengan pandangan yang benar, ya. Mereka punya penafsiran sendiri. Nah, inilah salahnya mereka. Pada saat mereka punya penafsiran sendiri, menafsirkan dalil-dalil agama sendiri, disinilah letak sesatnya mereka. Ya, apalagi mereka memang ya tidak mengaitkan pada saat mereka belajar pemahaman mereka itu dengan pemahaman para sahabat, ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah memuji para sahabat, ya, dan Allah telah mengatakan Allah ridho terhadap agamanya para sahabat. Ini menunjukkan seharusnya agama itu ketika kita baca Al-Qur'an, ya, baca hadis, untuk memahaminya kita harus merujuk kepada bagaimana yang difahami oleh para sahabat yang merupakan murid-murid Rasulullah. Kemudian bagaimana mereka mengaplikasikan. Karena ya, kalau kita pelajari, ya, saya jurusannya memang Usuluddin, memang salah satu di antara jurusan yang ada di dalam fakultas saya itu memang mempelajari tentang perbandingan agama dan perbandingan kelompok-kelompok yang muncul dalam Islam. Nah, kalau kita pelajari tentang kelompok ini, mereka menggunakan dalil-dalil agama untuk membungkus dan menjadikan argumen tentang kesesatan mereka. Untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Iya, jadi mereka memang
Bayangkan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh salah seorang dari mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Orang tersebut merasa kalau perbuatannya membunuh ya Ali bin Abi Thalib yang merupakan keluarga Nabi ya, anak dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian suami dari anak beliau Fatimah, kemudian orang tua atau bapak dari cucu tersayangnya Rasulullah SAW, Al Hasan dan Husain. Pada saat orang itu Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib, dia merasa dia sedang melakukan sebuah ibadah dan ketaatan yang besar. Bahkan ketika dia mau dibunuh, dia minta supaya jangan dibunuh langsung dengan satu kali ya, tusukan atau penggal. Jangan. Katanya, bunuh saya sedikit demi sedikit supaya dia menikmati ibadah tersebut. Jadi dia anggap dia sedang beribadah kepada Allah. Dia sedang menganggap dirinya melakukan ketaatan dengan perbuatannya membunuh Ali bin Abi Thalib yang dia anggap kafir. Makanya ini parah. Memang mereka orang-orang yang tertipu, terbungkus pemahamannya dengan argumentasi yang keliru. Mereka ketika membaca ayat Allah, mereka fahami dengan pemahaman mereka. Tidak dengan pemahaman para sahabat. Padahal yang tahu paling tahu tentang bagaimana mengamalkan Al-Quran, para sahabat. Para sahabat dibimbing langsung oleh Rasulullah. Ya, bahkan Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasanya para sahabat itu mempelajari Al-Quran itu ya setiap 10 ayat dan tidak melewati ayat selanjutnya sebelum 10 itu difahami, ya, mereka tahu bacaannya, mereka fahami maknanya dengan benar, kemudian mereka amalkan, ya, baru setelah itu baru pindah ke ayat yang berikutnya. Dibimbing betul-betul. Nanti makanya ini orang-orang yang seperti ini lahir ketika dia menggunakan Al-Quran dengan pemahamannya sendiri, interpretasinya sendiri. Begitu juga ketika membaca hadis juga demikian. Di antara hadis yang mereka jadikan sebagai dasar untuk menghukumi orang-orang yang mereka pandang ya dengan pandangan kafir, ya, karena mereka ini kelompok yang mudah mengkafirkan orang. Contohnya seperti hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Mereka berdalil Nabi SAW pernah bersabda, tidak berzina orang ya atau tidak jatuh ke dalam perbuatan zina seseorang itu kalau dia berzina dalam kondisi dia beriman. Ya, maka mereka berpendapat kalau Nabi mengatakan tidak berzina, tidak mungkin berzina orang ya, yang berzina kecuali dia dalam kondisi ya sedang beriman. Ya, tidak beriman, maka berarti dia kafir ini orang ini katanya. Jadi orang yang jatuh ke dalam perbuatan seperti itu kafir. Nah, ini menyelisihi pandangan ya para sahabat dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang kita pahami sebagai interpretasi dari pemahaman Islam yang benar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah pelaku dosa besar itu tidak langsung dikafirkan. Karena kalau dikafirkan itu konsekuensinya besar. Kita langsung mengatakan dia halal darahnya. Ya, karena dianggap murtad dari agama. Ini bahaya sekali. Ya, kemudian hartanya juga dianggap ya bisa ditumpahkan, bisa dirampas, kehormatannya bisa diinjak-injak, bisa dirusak. Ini tidak demikian. Islam tidak memandang seperti itu. Jangankan kepada orang Islam, kepada orang yang bukan Islam saja, Nabi SAW masih memberikan ruang. Ada batasan-batasan, ya. Ada batas. Kita tidak berbicara tentang kondisi konflik, ya. Kita bicara tentang kondisi aman. Dalam kondisi aman, orang yang tidak mengganggu kita, ya, kita bertetangga dengan orang non-Muslim, umpamanya. Dalil yang disebutkan tadi surah Al-Mumtahanah ayat 8 tadi itu dasar kalau selama mereka, ya, orang-orang yang berbeda dengan kita dari sisi agama, itu tidak mencuri barang kita, tidak menindas kita atau tidak melakukan kekerasan kepada kita, atau mereka dalam bahasa sehari-hari mereka tetap ramah, ketemu ya mereka tetap baik, ya kita tidak punya alasan untuk memulai menyakiti mereka, bahkan itu dilarang. Nah, Ustadz, kalau saya menyambung yang awal tadi bahwa banyak yang menjadi korban ini adalah para generasi muda, perempuan, ibu-ibu yang mungkin pemahamannya tentang agama itu masih sangat kurang. Nah, inilah yang menjadi objek pencucian otak sehingga mereka-mereka inilah yang kemudian memiliki pemahaman-pemahaman yang mulai radikal karena ada ilmu tadi yang disebutkan oleh Ustadz yang seakan-akan bahwa ilmu yang mereka tularkan itu adalah ilmu yang sesuai dengan syariat Islam. Iya, itu dah. Ya, memang ini masalahnya menjadi bertambah rumit, ya, karena tadi kan kita sebut mereka ini masuk ke dalam penyakit yang namanya syubhat. Syubhat itu sesuatu yang zahirnya ya atau tampilannya berbeda dengan hakikatnya.
syubhat. Jadi membuat Menjadi hakikatnya abu-abu. itu samar. Iya. Jadi abu-abu. Itu kan menjadi sulit. Samar. Ya, menjadi sulit. Mereka-mereka ini di tengah masyarakat dengan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Mereka ada yang baca Quran, bahkan hafiz Quran, hafal Quran. Mereka juga penampilan seperti orang yang baik lah, orang soleh ya. Penampilan dari sisi ibadah. Ya, kemudian mereka juga ya di masyarakat berbicara sebagai seorang dai, sebagai seorang guru, itu mengatasnamakan Islam. Dan ini memang sulit untuk dideteksi kecuali yang mendengarnya tahu dan paham tentang yang benar. Kalau yang ada di masyarakat orang-orang yang tidak tahu, orang yang bodoh tentang agama ini, ya, maka mudah sekali memang untuk dimangsa oleh pemahaman yang seperti ini. Makanya kalau kita bicara tentang ya solusi untuk berhadapan dengan pemikiran atau bahaya pemikiran ini, pemikiran radikalisme dari kelompok yang seperti ini memang solusinya cuma satu, yaitu dengan ya menumbuh kembangkan semangat menuntut ilmu dengan cara yang benar, supaya pemahaman Islam itu difahami dengan pemahaman yang benar. Kalau Islam difahami dengan pemahaman yang benar, tidak mungkin ya terjadi tindakan-tindakan intoleran yang kita sebutkan tadi dan juga radikalisme. Itu tidak mungkin. Nah, ya. Melakukan pencegahan tentu harus dilakukan oleh bukan cuma sendiri, bukan hanya satu pihak, tapi itu harus secara kolektif. Iya, secara kolektif. Nah, bagaimana agar pemahaman ini tidak menyebar luas? Kemudian mungkin bisa jadi kalau pemahaman sesat ini ditepis di kalangan masyarakat, peran dari tokoh-tokoh masyarakat Islam, tokoh-tokoh Islam dan umat Islam sendiri bagaimana, Ustaz? Baik, ini kalau kita bicara sudah penanganan, ya, kalau dalam bahasa Arab itu mukafahah, ya. Mukafahah itu penanganan atau pengobatan penyakit yang ada di masyarakat. Saya waktu sebelum selesai studi ya 2014 itu di Saudi juga lagi gemar, lagi tinggi, ya lagi tinggi kepedulian dari para pemimpin negara dan juga para masyayikh itu sedang gencar-gencarnya. Bahkan di kampus juga sering dilakukan seminar-seminar dan juga ceramah-ceramah dari para ulama untuk memberantas masalah yang seperti ini. Karena memang ini tugas bersama. Jadi keamanan itu nikmat yang harus dijaga oleh semua pihak. Pemerintah ya di poin yang pertama karena mereka yang punya kebijakan semuanya. Ya, dan punya aparatur negaranya lengkap dengan ya baik itu TNI maupun Polri. Instrumen ada di pemerintah. Makanya mereka yang poin pertama yang punya kekuatan untuk menjaga stabilitas keamanan. Ya. Karena pemikiran seperti ini imbasnya ke keamanan. Dan kalau keamanan itu hilang, semuanya rusak. Makanya dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya keamanan ini. Ya, bahkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim ketika berdoa disebutkan oleh Allah yang pertama diminta itu keamanan. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 126 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas tsamarat. Ya, di situ Allah mengatakan tentang doanya Ibrahim. Ibrahim itu berdoa. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya, rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah jadikan Mekah itu sebagai negeri yang aman. Ya, warzuq ahlahu minas tsamarat, dan berikan rezeki mereka dari buah-buahan. Kata para ulama tentang ayat ini, coba lihat, Ibrahim meminta nikmat aman dulu, baru meminta nikmat rizki makanan. Jadi di sini makanan yang nyaman, yang nikmat atau tempat tinggal yang nyaman atau fasilitas yang mewah tidak ada gunanya kalau nikmat aman ini rusak. Makanya harus dijaga oleh semua pihak. Pemerintah nomor satu. Kemudian pemerintah perlu berkolaborasi dengan tokoh agama. Terlebih di sini ya kalau kita bicara tentang Islam ya para ulamanya ya, karena para ulama harusnya ya mereka adalah orang-orang yang paham tentang pemahaman yang benar tentang Islam itu. Menyambung yang tadi yang Ustadz sebut bahwa peran pemerintah, peran tokoh, tapi juga ada peran keluarga di dalam. Jelas ya, peran bagaimana keluarga melakukan pencegahan agar generasi muda ke depan tidak terjerumus dengan radikalisme. Ini kolaborasi dari pemerintah ya untuk skala yang paling luas ya, apalagi pemerintah pusat ya, presiden dan jajarannya.
kemudian pemerintah daerah, ya, skala provinsi maupun kabupaten, sampai ke jajaran yang paling kecil, ya, desa atau kelurahan gitu, RT RW. Nah, di lingkup yang selanjutnya itu ada keluarga. Nah, keluarga ini juga penting sekali. Keluarga ini penting. Bisa kita katakan keluarga itu ya kelompok masyarakat yang paling kecil, ya, sebelum yang lainnya. Dari situ dia berkenalan dengan ya orang-orang selain dirinya, ya kan gitu. Kalau istilah anak sekarang, circle paling pertama yang dilakukan oleh makanya keluarga. Keluarga ini penting sekali. Nah, di sana kan ada ayah atau suami, ya, yang pertama yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu. Kemudian ada ibu sebagai partnernya bapak, ya, atau istri. Ya, kemudian ada anak-anak. Nah, ini kan dalam pandangan tentang keluarga, ya, Islam juga sudah mengatur bagaimana semestinya keluarga itu posisi keluarga itu seperti apa dalam Islam terkait dengan kebaikan dan keburukan. Pandangannya ada. Ya, Allah sebutkan di surat Tahrim, ya, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, menjaga ini kan tugas yang berarti di dalamnya dia disuruh untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan, karena dua ini yang pasti ada dalam kehidupan kita. Nah, siapa yang paling pertama kali? Ini kalau dalam ayat, khitabnya, arah ayatnya ditujukan kepada masing-masing pribadi. Jadi setiap individu dalam keluarga itu, baik itu seorang bapak, seorang ibu, ya, atau seorang istri, atau seorang anak, masing-masing ya punya kewajiban untuk menjaga dirinya. Dan ini yang paling pertama, masing-masing disuruh menyelamatkan dirinya sebelum orang lainnya. Entah itu dia sebagai suami kepada istri, atau dia sebagai ayah kepada anak, atau sebagai anak kepada orang tua, baik kepada bapak kepada ibunya. Jadi setiap orang ini disuruh memang jadi baiklah kalian, ya, dengan menjaga diri kalian dari hal-hal yang bisa membuat dirinya masuk ke dalam neraka. Nah, tapi dalam pandangan Islam, orang yang paling bertanggung jawab dengan kebaikan rumah tangga itu, keluarga itu, ya, ada di bapak, ya, ada di bapak atau ada di suami. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya dengan apa yang dia pimpin. Ya, dicontohkan di situ, ya, kalau dia adalah seorang, ya, bapak, ya, kalau dia seorang istri, masing-masing itu punya tanggung jawab. Bahkan anak pun pemimpin untuk dirinya. Ya, untuk dirinya dia wajib untuk bimbing dirinya. Nah, makanya di sini seorang bapak, ya, atau seorang suami yang paling pertama harus menjadi orang yang memiliki pemahaman yang benar dulu. Makanya dia tidak mungkin bisa memberikan arahan yang benar kepada keluarga. Dia belum benar. Sedangkan dia sendiri tidak paham. Makanya karena kata orang madrasah anak pertama itu adalah keluarga. Iya, jelas. Sebelum dia mengenyam pendidikan di luar. Iya. Sekolah pertama dia adalah di keluarga. Makanya keluarga itu dia harus mendapatkan informasi yang baik-baik itu dari keluarga. Kemudian wanti-wanti atau peringatan-peringatan tentang keburukan itu harus lahir dari keluarga. Kemudian dia harus dapatkan teladan juga dari keluarga. Bagaimana seorang bapak harus bisa menjadi teladan anaknya dalam kebaikan dan dalam memerangi keburukan. Termasuk perilaku, ya. Jelas, ya. Makanya bapak itu, ya, di keluarga itu sosok yang sangat dibutuhkan sama anak-anaknya. Anak-anak itu kan di fase masih kecil sampai menjelang dewasa, dia itu kan fasenya mengkopi saja. Ya. Dia tidak peniru paling ulung itu anak. Ya, anak kecil itu. Makanya kalau mau mengajari anak-anak usia kecil, ya, mulai dari 0 sampai ya, beberapa tahun itu, usia-usia balita akhir, itu kan yang paling bagus dengan memberikan teladan. Nggak usah diceramai malah nggak paham. Ya, karena dia tidak paham. Mau dijelaskan ini manfaat ini. Tunjukkan melalui gestur, ya. Nggak ada gunanya.
Pokoknya orang tua, umpamanya kita mau ngajarin anak-anak kita sholat. Ya kita saja, ayo kita sholat. Nanti dia paham itu sholat. Ayo kita bersedekah. Ayo kita bantu orang, ada orang miskin, ya, kita kasih bantuan. Dia tahu kalau itu kebaikan. Nggak usah diceramahi, dikasih dalil apa juga tentang masalah itu. Apa namanya, masalah pemahaman yang sosial lainnya, misalnya jangan menyakiti hewan dan sebagainya. Itu kan dasar-dasar yang kemudian bisa dibangun kepada dari keluarga. Ya, contoh-contoh orang tua ketika ada momen umpamanya dia melihat ada kucing kelaparan atau binatang yang sakit. Bagaimana sikap orang tua? Itu kan sebenarnya sudah menjadi dasar awal didikan, ya. Kemudian nanti masuk dia di usia sekolah, ya. Ada tambahan lagi selain dari dua orang tua, ibu dan bapak yang mempengaruhi anak, masuk circle teman. Dan ini luar biasa pengaruhnya. Nah, kalau soal pendidikan di luar keluarga ini, bagaimana pendidikan itu kemudian membungkus perilaku anak-anak kita supaya menjadi lebih baik? Apakah kurikulumnya diperbaiki? Apakah misalnya lingkungan sekolahnya juga diperbaiki atau seperti apa, Ustadz? Iya, ini kita pokoknya yang namanya pendidikan, pembinaan, ya, itu dia bertahap, ya, dan punya apa namanya? Ya, keluarga sendiri itu kan seperti yang disebut tadi madrasatul ula, ya. Sekolah pertama anak itu kan dari keluarga. Kemudian betul-betul masuk ke lingkup sekolah, ya. Sekolah makanya sekolah baik itu yang jenjang yang SD-nya, kemudian SMP, SMA sampai ke perkuliahan itu seharusnya semuanya ini terintegrasi, memiliki misi untuk ya, pembentukan ya pribadi yang betul-betul baik, karakter yang benar, sehingga ketika dewasa dia keluar di masyarakat, ya betul-betul dia bisa ya menjadi pribadi yang memberikan manfaat, ya, dan mencegah kemudaratan dan keburukan di mana-mana. Harusnya dia jadi seperti itu. Ya makanya kalau kita bicara tentang instrumennya ya harus di setiap itu ada. Jadi instrumen di keluarga yang tujuannya untuk memperbaiki pemahaman anak, ya. Begitu juga di sekolah kurikulum yang mengantarkan kepada pemahaman yang benar, ya. Menjadi taat beragama, ya, tapi dengan ketaatan yang benar, ya, bukan dia merasa taat tapi merusak. Nah, itu kan beda. Ya, kemudian di tingkatan yang selanjutnya, ya, seperti tadi circle teman itu kan banyak dia dapatkan biasa di sekolah. Makanya kerusakan-kerusakan remaja hari ini itu banyak, ya. Penyebabnya ternyata dari sekolah, pertemanan. Karena itu masanya panjang. Ya katakanlah anak itu ya sampai di kelas ya 2 itu pengaruh orang tua. Setelah itu dia kan terpengaruh sama temannya. Karena ya, makanya ini dalam Islam juga pandangan tentang teman ini penting sekali. Dalam Islam para ulama sering menyebutkan as-sahib sahib. Kawan itu adalah orang yang mempengaruhi, menarik. Jadi kawan itu punya sifat menarik. Kalau kita lihat bahwa circle pertemanan anak muda yang ternyata itu jenjang waktunya itu lebih banyak dibandingkan keluarga. Dia anak-anak misalnya hanya punya waktu 6 tahun dengan orang tuanya secara penuh. Seperti itu, ya. Selebihnya dia punya waktu lebih lama circle yang di luar. Betul. Peran ulama misalnya seperti Ustadz dan Bapak ulama-ulama lainnya terhadap membangun karakter generasi muda agar tidak terjerumus ke hal-hal yang lebih negatif itu seperti apa, Ustadz? Makanya di usia anak-anak mulai belajar berpikir sendiri, ya, berpikir sendiri, kemudian dia membangun perbuatannya berdasarkan intuisinya sendiri, kemudian pandangannya sendiri. Kan itu ada nanti fase anak-anak mulai berpikir, saya mau melakukan apa yang saya pandang itu baik untuk diri saya. Itu kan ada fase, ya, kalau bisa jadi itu fase pemberontakan diri dari kekangan orang tua. Ya, dia ingin betul-betul bebas untuk memutuskan apa yang mesti dia lakukan, apa yang mesti dia ucapkan. Itu kan ada masanya. Nah makanya kalau tadi didikan di awal itu sebenarnya untuk modal atau bekal dia untuk menghadapi fase tersebut. Artinya kalau dia sudah terbiasa dengan kebaikan, dia akan ya cenderung dan dekat dengan kebaikan-kebaikan itu. Makanya di kondisi seperti itu, ya, itu harus disiapkan.
ya masyarakat. Ya, kalau tokoh agama ya perlu menjelaskan ya tentang apa saja hal-hal yang bisa mengantarkan seseorang itu menjadi ya berada dalam kebaikan. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim ya dalam ceramah-ceramah kan biasanya kita mengisi dengan banyak tema ya. Kadang-kadang kita tema yang pertama mengajak mereka untuk mendekatkan ya, untuk belajar tentang Al-Qur'an dan juga hadis, menyibukkan diri mereka, menghabiskan waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, seperti itu. Ya, dan ini kalau mau dipelajari Al-Qur'an dan hadis, apalagi sudah masuk ke masalah bagaimana fikih-fikih ibadah, insya Allah itu jauh lebih bermanfaat ya untuk pemahaman dia dan juga nanti selanjutnya untuk dia. Kemudian ada juga tema yang menjelaskan ya tentang ada bahaya-bahaya mengancam di sekitar kita. Itu juga diajarkan tetap. Ya. Jadi peringatan-peringatan tentang ada orang-orang dengan keburukan jenis ini, jenis ini, jenis ini. Bahkan disebutkan juga ya ajari mereka supaya menghindari yang seperti itu. Jauhi orang-orang yang toksik itu ya, kita tidak boleh dekat. Karena seperti tadi, teman itu pasti dia akan mempengaruhi. Entah kita yang mempengaruhi dia atau dia yang mempengaruhi kita. Tapi kalau itu keburukan, apalagi sudah berada dalam satu komunitas, kita jangan coba-coba merasa aman. Oh, saya bisa pengaruhi komunitas itu. Jangan. Karena itu sudah terstruktur terkadang, kita masuk ke situ bersentuhan, berteman, itu sudah punya efek nanti akan mempengaruhi cara pandang, cara berpikir kita. Sedikit, sekedar contoh saja. Orang yang kita sebutkan tadi, Abdurrahman bin Muljim itu sebenarnya orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, itu sebenarnya orang yang direkomendasikan sama Umar bin Khattab untuk menjadi pengajar Quran di Mesir. Jadi orangnya sebenarnya bagus awalnya. Ternyata di pergaulan dia ya di Mesir, dia berkenalan dan sampai kemudian dekat lalu menikah dengan seorang wanita yang punya pemikiran rusak, Khawarij itu. Akhirnya dia jadi terpengaruh itu. Kemudian jadilah dia orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Awalnya sebetulnya dia adalah orangnya aslinya awalnya dia orang pemahamannya lebih baik, lebih pemahaman baik soal ini. Iya, dia punya kecenderungan suka sama kebaikan dan punya perhatian sama Al-Qur'an. Ya, dan dia pembaca Al-Qur'an dan bisalah disuruh mengajar Al-Qur'an, bagus dia. Nah, cuma itu ketika dia kosong tentang pemahaman melihat kebenaran. Ya, ini kan melihat kebenaran ini kaitannya dengan apa namanya prinsip dasar. Ya. Jadi kita itu kan begini, dalam Islam ada yang namanya metode talaki wal istidlal istilahnya. Ya, jadi ada manhaj talaki wal istidlal. Metode kita untuk mengambil informasi ya atau mengambil ilmu ya, kemudian berargumen dengan informasi tersebut. Itu kita diajari seperti itu. Ada yang kaitannya dengan bagaimana kita berakidah, ya, bagaimana kita dalam beribadah, bermuamalah. Itu kan manhajnya atau metodenya itu harus dikembalikan dengan ajaran Rasul, diikat seperti itu. Nah, pada saat kita mau umpamanya berhadapan dengan kondisi salah di depan kita, jadi kita berdasarkan pengetahuan kita perbuatan yang dilakukan orang ini salah. Nah, kita mau merubah kesalahan itu. Nah, kalau orang radikal kan dia akan gunakan cara-cara paksaan, ya, kemudian dia akan gunakan kekerasan bahkan, ya, untuk merubah itu semua. Ya, kalau itu pemerintah dianggap apa? Pemerintah ini sudah tidak benar lagi menurut dia akan melakukan pemberontakan, ya, atau melakukan perlawanan. Ya, kalau metode yang tadi itu dia, debat atau seperti apa? Kalau metode ini, dia membuat kita pertama bisa memandang satu, ini salah satu contoh ya, melihat kesalahan. Kita bisa menakar pertama jenis kesalahan ini seperti apa. Kemudian efek dari kesalahan ini bagaimana luasnya. Makanya Islam itu luar biasa kompleks. Semua aturan dalam Islam itu akan kembali kepada perkara yang disebut dengan ad-daruriyatul khams, ya, khamsah. Ya, perkara prinsip yang 5. Islam itu datang untuk menjaga 5 perkara mendasar. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga darah atau jiwa. Kemudian menjaga harta. Kemudian menjaga kehormatan. Ya.
Ya, kemudian satunya menjaga akal. Ya, menjaga akal. Makanya semua syariat Islam itu, baik itu perintah ataupun larangan, pasti semuanya kembali kepada 5 perkara ini. Ya, kita disuruh beribadah kaitannya dengan menjaga agama, kita disuruh untuk jujur dalam bermuamalah, menjaga harta, ya, tidak membunuh, menjaga darah, menikah dengan sah, ya, tidak berzina, itu menjaga kehormatan, ya, tidak minum khamar, tidak narkoba, kaitannya dengan akal. Ini semua syariat Islam pasti akan mengerucut kepada 5 perkara ini. Makanya kalau kita punya pondasi yang bagus ketika kita melihat permasalahan ini efeknya seperti apa, ya, maka kalau kita, ya, memiliki pondasi yang baik, pemahaman yang benar tentang Islam yang benar, maka cara kita untuk katakanlah itu kesalahan, betul-betul kesalahan, ya, itu punya metode dan cara menanganinya dengan cara yang benar. Ya, katakanlah ada orang yang kita pandang salah dalam akidahnya, maka kita gunakan metode, ya, dengan mengajari dia. Pendekatannya iya, tidak seperti yang tadi, tidak seperti berbeda, gitu. Iya, tidak karena ini bukan agama saya ini berarti saya bunuh supaya dia hilang dari dunia ini, tidak begitu caranya. Nah, kalau seperti itu kan di Sulawesi Tengah ada beberapa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk misalnya deradikalisasi sudah dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk di Polda Sulawesi Tengah. Nah, pencegahan ini juga dilakukan oleh Satuan Tugas Padagoraya di Polda Sulawesi Tengah. Utamanya untuk bukan lagi kalau yang tahapannya sekarang tidak memberantas, tetapi sekarang bagaimana agar memagari masyarakat tidak lagi terpengaruh dengan paham-paham yang radikal. Kalau Ustadz melihat Satgas Madagoraya di Polda Sulawesi Tengah itu yang menjadi salah satu motor penggerak deradikalisasi, seperti apa, Ustadz? Ya, kalau untuk langkah-langkah dari pemerintah, ya, khususnya dari aparat kepolisian, ya, dari institusi Polri itu, maka yang pertama, ya, kita apresiasi, ya, Masya Allah, ini satu langkah yang menunjukkan perhatian, ya, pemerintah terhadap stabilitas keamanan negeri kita, khususnya daerah kita lah, Sulawesi Tengah. Ya, kemudian, ya, kalau umpamanya ini ingin dilakukan, ya, untuk pembentengan masyarakat, ya, polisi itu kan, ya, punya power, ya, punya power. Tapi kalau untuk terkait dengan pembentengan pemahaman, ini jelas harus melibatkan, ya, pihak-pihak ahli agama, ya, karena, ya, kalau kita katakanlah saya sebagai seorang pelajar, ya, saya seorang belajar dalam Islam, ya, atau saya juga guru begitu, ya, tentang masalah keamanan, ya, jelas kepolisian lebih paham tentang masalah itu. Nah, tapi kalau bicara masalah terkait pemahaman pandangan tentang agama, ya, kan Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita disuruh untuk, ya, betul-betul sering merujuk kepada ahli ilmu, ya. Dan ahli ilmu ini 3 tingkat, Pak. Bukan satu level, tidak. Ada ilmu itu diketahui oleh tingkatan ini sudah cukup, ada yang dia tidak bisa, harus dinaikkan ke atas sampai ke ahli ilmu yang paling paham, yang paling banyak ilmunya. Dan itu harus dimiliki oleh pemerintah. Harus mau dan sering melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama yang betul-betul memang memiliki ilmu yang benar. Makanya kita cari betul-betul pihak-pihak yang memang mereka punya kapasitas, punya keilmuan. Iya, punya keilmuan dan mendedikasikan memang untuk membantu pemerintah terkait masalah ini. Ini yang paling penting. Nah, ini perlu untuk dilihat, ya, yang seperti itu. Kemudian ini potensi besar. Jadi dirangkul, ya. Kemudian dilakukan, ya, secara kontinu, ya, di wilayah-wilayah mana, terkhusus wilayah-wilayah yang tekanan atau tersebarnya pemikiran seperti ini lebih besar. Kedepan harapannya seperti apa, Ustadz? Ya, agar stabilitas keamanan di Sulawesi Tengah khususnya itu bisa terjaga, kemudian kerukunan antar umat beragama juga bisa terjalin, dan sebagainya. Kalau dari, ya, kami pribadi terkait masalah harapan, ya, kedepannya,
Yang jelas kita berharap untuk keamanan di Sulawesi Tengah ini tetap terjaga, ya. Karena kalau kacau atau ada hal-hal yang membuat takut ya semua pihak, masyarakat. Ini untuk semua jenis teror ya, baik itu yang dari muncul lahir dari pemahaman ya yang radikal seperti tadi dari sisi agama, ataupun termasuk ya bentuk-bentuk kriminal yang lahir dari geng motor atau begal yang lainnya. Ini semua kita tentunya tidak berharap, karena ini semua teror juga sebetulnya. Teror juga. Ini dari sisi sosiologi ya, dari sisi sosial dan juga budaya masyarakatnya kan, itu punya pembahasan ya, tersendiri tentunya. Yang jelas semuanya kasusnya sama. Kita ingin aman itu tetap terjaga, dan ya aparat kepolisian jelas ya garda terdepan untuk menjaga stabilitas keamanan ya di daerah kita. Makanya ini harapannya supaya pertama itu tetap ya terjaga, kemudian kita juga berharap institusi Polri itu bisa betul-betul memiliki marwah ya, punya kewibawaan di mata masyarakat. Ya, ini kita juga perlu untuk ya titip pesan buat ya para pemegang kebijakan di kepolisian ya, supaya betul-betul semuanya itu dikerahkan untuk bisa memberikan fasilitas dan juga melayani ya, agar bisa memberikan keadilan yang merata kepada masyarakat, disikapi semuanya dengan proporsional ya tanpa ada pandang pilih, karena salah satu juga dari hal yang biasanya dimunculkan oleh orang-orang yang seperti tadi ini terkait pemerintah ya, biasanya diarahkan kepada kepolisian ajakan kebencian. Salah satunya itu dengan mencampur adukan, selain dari pemahaman yang menyimpang, memang dicampurkan dengan bumbu-bumbu kekecewaan, ketidakpuasan terkait masalah keadilan yang mereka dapatkan. Baik, Ustaz, closing statement karena kita dibatasi oleh waktu. Baik. Closing statement terkait pembahasan kita dari awal tadi sangat panjang dan sangat berisi. Tentu ada hal-hal yang bisa kita ambil saripatinya dan bisa Ustaz berikan closing statement. Iya, saya ingin kembali ke 2 poin pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi. Karena kalau dalam yang sudah saya pelajari, ya masalah itu muncul dari 2 perkara itu, ya. Karena itu cara setan untuk menghancurkan kita manusia itu dengan 2 cara, merusak kita dengan syahwat dan merusak kita dengan syubhat. Makanya cara pertama adalah ya kita bentengi diri kita, keluarga kita, ya kemudian institusi di sekolah, ya lembaga pendidikan dengan berbagai macam jenjangnya, agar semuanya itu fokus untuk membentuk dan mendidik masyarakat yang taat, ya, beribadah, beragama, ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya kalau kita bicara tentang Islam, maka kita ingin orang Islam menjadi betul-betul Islam, faham dengan agamanya dan mengamalkan agamanya. Ya, adapun agama lain ya kita itu urusan pemuka agamanya masing-masing. Kita tidak masuk ke ranah itu. Kemudian kaitannya dengan masalah syubhat, solusinya semangat masyarakat kita untuk belajar itu ya harus betul-betul tersebar. Kalau kita masih menjumpai masyarakat yang malas belajar, apalagi belajar tentang agamanya, ya masih berantakan dalam beramal. Artinya berantakan ini asal-asalan, mau melakukan serampangan gitu. Iya, masih serampangan. Dia tidak paham tentang apa itu akidah Islam, apa itu pemahaman yang benar, dan tidak mau belajar, maka selama itu pula masyarakat akan terus menjadi sasaran empuk untuk pemahaman menyimpang. Di antara perkataan para ulama, ya, mereka mengatakan al-awatif awasif. Perasaan yang tidak terkontrol, ya, tidak dipandu oleh ilmu itu akan menjadi malapetaka, seperti ibaratnya awasif. Apa namanya? Awasif ini angin topan, ya, angin topan yang akan memporak-porandakan semuanya. Makanya semangat beragama bagus, tapi harus dipandu dengan ilmu, karena semangat tanpa ilmu menghasilkan kehancuran. Baik, pasti Ustaz. Itu seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ya. Pembahasan kita sangat kompleks dan ini tentu menjadi pelajaran bagi kita, bagi masyarakat, bagaimana bisa membentengi diri dan keluarga itu dari hal-hal yang bersifat
negatif, termasuk bagaimana membentengi anak muda kita, generasi kita itu dari hal-hal yang bersifat radikalisme. Pemahaman-pemahaman ini tentu harus didasari dengan keilmuan. Ilmu yang disebut oleh Pak Ustadz tadi itu adalah ilmu yang berasal dari pemahaman-pemahaman tokoh yang punya tingkatan-tingkatan keilmuan yang lebih baik. Dari keluarga, kemudian pindah ke sekolah dan lingkungan masyarakat tentu harus dikawal lebih baik agar generasi kita ke depan bisa menjadi generasi bangsa yang lebih baik dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan juga orang tuanya. Terima kasih banyak Ustadz. Iya, sama-sama. Ustadz Ahmad Sobri, Abu Ukasa, BA Hafizahullah. Wah, boleh Hafiz. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan, tentu dengan topik-topik yang akan disiapkan oleh teman-teman yang lebih berbeda dan lebih berisi lagi. Ustadz, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Karena kesempatan yang sangat langka ini, saya juga mau membangun komunikasi dengan Ustadz juga sambil menyerap ilmu-ilmu. Banyak hal-hal yang tentu yang perlu kita serap dari orang-orang yang punya ilmu. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan podcast Presisi di beberapa episode sebelumnya. Saya Abdi Mari dan juga tim mengucapkan selamat berjumpa kembali. Selamat bertemu kembali ke lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.